Halo cuy, apa kabar kalian semuanya? Waduh, masih suasana lebaran nih cuy. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin ya. Ya, balik lagi bareng gua nih di acaranya jalan-jalan kali ini. Nah, hari ini hari Minggu, which is H+3 lebaran ya. Gua lagi pengen tahu nih di Pelabuhan Ratu kayak gimana gitu jalanannya, ya kan? Nah, ini ada SPBU nih, biar kayaknya biasanya kalau lebaran-lebaran gini SPBU tuh di sini pada penuh gitu. Coba kita lihat. Wow. Yaps. Like I said. Ya, beginilah suasananya. Kan? Ini penuh cuy. SPBU-nya ini di lokasi di Bagbagan ini cuy. Yaps. Itu sekilas gambaran di awal ya. Bagaimana suasana di Pelabuhan Ratu. Nah, bagaimana keseruannya, makanya terus ikutin jalan-jalan kali ini. Oke cuy. Nah, ini gue di Bagbagan. Ini dari arah Bandung, Kota Sukabumi, Bogor mungkin lewat jalur sini. Sebenarnya ada jalur alternatif di Cikidang ya, lewat Cikidang. Nah, tapi kebanyakan wisatawan sih kebanyakan kesini juga. Ini di pertigaan Bagbagan nih cuy. Ini yang ke kiri ini yang ke Geopark Ciletuh, Pelabuhan Ratu nih cuy. Kalau ke sabar deh. Kalau lurus ke sini, ini kita ke Pantai Cetepus, terus Karanghawu, dan terus tembus ke Banten. Nah, kita mau cari tahu nih malam ini bagaimana suasananya di Pelabuhan Ratu, ya kan? Kalau keadaannya normal, makanya jangan meleng pak. Kalau keadaannya normal, ini tuh jadi puncak arus balik mudik sih. Cuma kan pemerintah katanya nggak boleh mudik sih. Banyak juga gerakan-gerakan di sosmed untuk tidak mudik. Boleh kan? Tapi kita nggak tahu juga apakah masyarakat ini banyak yang nakal atau enggak sih pada mudik itu. Sejauh ini sih ya cukup ramai ya, untuk seperti biasanya. Ramai dibandingkan biasanya gitu. Jalan Pelabuhan Ratu tuh nggak ramai-ramai banget. Untuk kemarin sih gue lihat udah banyak penyekatan cuy, dan jalanan memang lebih rame kemarin-kemarin gitu. Cuma gue mutusin buat bikin video ini karena gue pengen tahu di puncak arus baliknya gitu loh, apakah akan ramai atau tidak. Karena ada dua kemungkinan sih ke Pelabuhan Ratu itu, karena Pelabuhan Ratu itu kan kota wisata cuy. Jadi emang ada orang yang mau mudik atau memang orang yang pengen liburan, ya kan? Entah itu ke Geopark atau ke Pantai Cetepus gitu, Karanghawu yang sudah jadi legend sih menurut gua. Tempat wisata yang legend di Sukabumi, ya kan? Nah, makanya gua nggak tahu deh pemerintah itu ngebolehin wisata atau enggak gitu loh. Setahu gua sih yang nggak dibolehin itu cuma mudik, ya kan? Nah, gua nggak tahu juga kalau wisata tuh diperbolehkan atau enggak gitu. Oh, jadi wisata itu boleh, cuma buat orang lokal aja. Nah, kita kan nggak tahu juga ya dia orang lokal atau enggak gitu loh.
ya kan? Kita nggak pernah tahu dia orang lokal atau enggak. Nah, bentar lagi nih kita masuk ke Pelabuhan Ratu nih cuy, di Tugu Jangilus, ya kan? Tugu Jangilus. Ternyata jalannya, oh, ada rekayasa lalu lintas. Kita nggak bisa lurus cuy. Kita diarahkan ke Jalan Jenderal Ahmad Yani nih cuy. Nah, kita lihat ntar bagaimana rekayasa lalu lintasnya ya kan. Harusnya sih kalau nggak ada yang apa sudah dilarang mudik gitu ya, terus emang masyarakatnya pada patuh gitu, nggak usah direkayasa kan, emang udah nggak mudik ya kan. Nah, kalau ada rekayasa lalu lintas berarti ya emang masyarakat penuh ke pelabuhan gitu, entah itu mau mudik atau wisata gitu. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani ini tuh kawasan yang lagi berkembang nih cuy, cocok buat buka bisnis bisnis kuliner gitu kan, tempat nongkrong, kafe, macam-macam cuy. Udah bermunculan nih di Jalan Jenderal Ahmad Yani. Nah, ini di depan kita nih ada perempatan damkar. Nah, kayaknya sih ada rekayasa arus lalu lintas lagi. Kita ambil ke kiri aja cuy, ke Jalan Bayangkara. Ini kita coba pengen lihat ke jantung kota Pelabuhan Ratu. Jalan Bayangkara nih ntar ada perempatan ke Jalan Siliwangi cuy. Nah, ini kita udah mau masuk nih cuy, mau masuk perempatannya. Ntar kita lurus aja ke Jalan Siliwangi ya. Ada lampu merah sih di sini, nggak tahu kalau dia udah direkayasa arus lalu lintasnya. Kayaknya nggak ada rekayasa deh ini, aman deh ini. Coba kita lihat deh. Oh iya, nggak ada, tidak ada rekayasa lalu lintas di perempatan ini teman-teman. Tunggu lampu merah dulu ya. Lampu hijaunya nggak nyala, lampu hijaunya nggak nyala. Ini dapat membingungkan semua pengendara. Nah, ini Jalan Siliwangi teman-teman. Mana? Ini alun-alun kayaknya masih ramai dengan pengunjung. Iya, masih ramai dengan pengunjung, ramai yang berjualan cuy kan. Nah, Jalan Siliwangi sih normal kayaknya. Ini normal sih cuy, kalau Jalan Siliwanginya ramainya segini tuh normal. Apa mana ya, biasanya kalau libur lebaran tuh 2 tahun yang lalu ini macet nih sekitar sini nih. Tampaknya Jalan Siliwangi normal ya. Coba kita teruskan, kita mau masuk ke jalur-jalur ya, Citepus, jalur-jalur tempat wisata gitu cuy. Gua denger sih ditutup katanya tempat wisatanya, karena kelihatannya 2 hari ke belakang sih ramai banget katanya, makanya ditutup. Nah, sekarang kita coba lihat nih, apakah dengan ditutupnya pantai Citepus itu efektif atau enggak gitu. Gue nggak ngerti juga sih ditutup itu apakah ditutup full gitu ya, nggak ada satu orang pun yang kesana, atau emang cuma membubarkan kerumunan gitu. Ini sih ya biasa sih jalan sini tuh,
Ini kita lewat sini dengan volume kendaraan segini tuh biasa, emang biasanya gini. Tapi ini kalau ngelihat banyak sampah-sampahnya kayaknya bekas banyak kemacetan deh ini. Nah, negatifnya gini sih. Hal negatif dari apa ya, kota wisata tuh seperti ini. Jadi masyarakat kita tuh belum cukup terdidik kayak masalah buang sampah sembarangan ya. Jadi ya gitu, gua kadang ini ya apa, kecewa gitu para wisatawan tuh buang sampahnya sembarangan cuy. Di jalan-jalan tuh kotor banget ya kan. Nah, biasanya sih pemerintah setempat nih, pemerintah Kabupaten Sukabumi, setelah adanya hari libur gitu ya, misalkan banyak wisatawan, ada gerakan-gerakan ini sih dari Dinas Lingkungan Hidupnya. Ada gerakan misalkan bersih-bersih pantai. Wah, di sini ada pos nih. Ini kayaknya pos penyekatan nih cuy. Tuh ya kan, ini pos penyekatan. Nah, tapi ini udah normal sih. Gak ada kemacetan ya kan, di pos penyekatan gak ada kemacetan. Tahun lalu ya nggak rame sih, karena masyarakatnya kan, oh kenapa itu? Tahun lalu nggak rame cuy. Jadi itu kan kayaknya COVID tuh baru menyebar kan. Nah, masyarakat tuh masih takut gitu keluar. Ya kan? Kayaknya tahun ini udah masa bodoh kayak masyarakat ya kan. Nah, itu yang bahaya cuy. Itu yang bahaya bagi gue. Kita harus belajar dari India cuy. Jangan jadikan budaya itu menjadi klaster. Ya kan? Amit-amit tanpa menjelekan budaya India ya. Cuma ya menurut gua sih budaya harusnya fleksibel kayaknya. Ya kan? Budaya tuh harusnya bisa menyelamatkan generasi gitu, menyelamatkan apa, orang-orangnya. Nah, kita ini lagi ada virus gitu, terus kita nekat gitu, misalkan budaya yang bisa menyebabkan virus itu menyebar cepat gitu, kita tetap lakuin budaya itu. Nah, itu menurut gua salah sih. Ini Cetepus normal sih. Cetepus nggak terlalu rame kayaknya. Ya kan, normal kayaknya nih. Kayaknya nggak tahu nih, motor juga apakah orang lokal aja atau emang ada orang luar gitu loh. Yap, sejauh ini di Pantai Cetepus dirasa normal sih. Normal, memang biasanya juga seperti itu gitu, nggak membludak gitu wisatawannya. Atau karena emang dilarang gitu atau diputar balik ya. Sepertinya sih para petugas di pos penjagaan atau penyekatan kayaknya berhasil nih. Karena ini jalur-jalur ini tuh jalur-jalur macet cuy kalau lagi hari libur cuy. Wah, pokoknya macetnya nggak ketahan dah pokoknya. Jadi pemerintah itu melarang mudik supaya menyelamatkan kita cuy, supaya virus ini bisa ditekan gitu persebarannya, ya kan? Nah, tinggal kitanya nih, kita pribadi nih, atas dasar kesadaran sendiri nih cuy, kita mau cepat COVID hilang atau enggak gitu loh. Atau mungkin COVID gak akan pernah hilang cuy, ya kan? COVID tuh gak akan pernah hilang, bisa aja kan. Kitanya harus beradaptasi dengan kebiasaan baru cuy, gitu. Kita juga nggak tahu kan. Nah, terkadang kan kalau masyarakat khususnya Indonesia ya, yang sangat menghargai budaya gitu ya, kearifan lokal, memang ada sulit ya, ada apa ya, ada kayak ada pertempuran di dalam batin gitu cuy, ya kan. Budaya yang udah dilakuin mungkin beribu-ribu tahun gitu ya,
karena COVID kita harus break gitu, nggak ngelakuin budaya tersebut gitu, contohnya mudik atau berwisata gitu setelah berlebaran gitu. Cuma ya kalian harus pikirin juga cuy. Gua sih ngeliat di India ngeri juga ya, karena dia budayanya mandi gitu di itu apa, di sungai gitu. Terus banyak banget yang datang, akhirnya wah kacau banget itu. Rumah sakit tuh sampai nggak ada tempat lagi gitu cuy. Yang sakit tuh malah berebutan gitu nyari dokternya, nyari tempat buat ininya gitu cuy di rumah sakit. Nah, gue sih nggak mau sih di Indonesia sampai seperti itu, ya kan? Kasian lah keluarga kita, teman-teman kita, ya kan, tetangga kita, kasian lah. Nah ini depan kita nih Grand Ina Samudra Beach Hotel, hotel yang megah menurut gua sih, dan banyak sekali sejarah di sini menurut gua, dan terkenal dengan Nyi Roro Kidul. Bagi kalian yang percaya Nyi Roro Kidul, ada kamarnya satu khusus, gua lupa nomornya berapa ya itu, 308 nggak salah. Iya, di hotel ini ya. Bagi kalian semua yang mungkin mengidolakan Nyi Roro Kidul, udah pada tahu kali ya, udah pernah datang juga ke situ kali ya. Depan kita putar balik cuy, kayaknya di sini normal ya, nggak ada kerumunan gitu. Buat gua sih nggak ada, normal ini. Ya alhamdulillah sih, gua bersyukur. Yuk kita putar balik nih. Tahu ada motor, harusnya dia yang sabar dahulukan. Kalau gitu ya dahulukan ya jalur lurus. Aduh cuy, barusan ada ya sedikit apa ya, barusan ada sedikit, bukan insiden sih, hampir saja gitu cuy. Nah buat teman-teman sih, kalau ada pertigaan gitu terus lu mau belok gitu ya, yang tadi sih sebaiknya ya lu harus nunggu cuy, ya kan? Siapapun itu ya harus nunggu lah. Pastikan dari arah yang berlawanan itu nggak ada kendaraan cuy, baru lu boleh belok. Terus emang posisinya dia masih jauh gitu, ya kan? Dia masih jauh dari belokan situ. Jadi buat teman-teman semuanya, tolong bersabar dalam berkendara ya. Terus ya kalau bisa sih SIM-nya jangan nembak. Iya, karena gue bukan ininya, ada di SIM tuh ada teori-teori yang memang lu harus kuasai cuy, termasuk etika di jalan, ya kan? Etika berkendara tuh lu harus pelajarin cuy. Ini cuy, kalau lagi suasana lebaran nih, libur lebaran, banyak pedagang-pedagang ikan di jalan-jalan sini cuy, ya kan? Gak harus lu ke dermaga cuy kalau buat beli ikan. Cuma ya kasihan juga sih, ini dagangan-dagangannya nggak pada ini ya, masih banyak tuh. Biasanya kalau di sini kan macet nih, pedagang-pedagangnya pada laku cuy kalau macet.
ya mau gimana lagi lah, kita bersama-sama bahu membahu gitu cuy, untuk menekan persebaran virus corona ini cuy. Lah gak pakai sen gimana sih. Jadi cuy, masalah berkendara ya, jadi selain dulunya harus siap berkendara, juga kendaraannya memang harus siap ya, jangan sampai bisa mencelakakan orang lain dengan lampu sen nggak ada, misalkan lampu rem nggak ada. Wah itu kacau cuy, itu fatal banget. Orang nggak bakal tahu kalau lu mau belok cuy kalau kayak gitu, atau orang nggak akan tahu kalau lu mau berhenti gitu karena lampu remnya nggak ada. Nah itu bahaya banget sih kata gue, apalagi headlamp yang nggak ada. Orang dari lawan arah juga nggak bakal kelihatan cuy, nyakanya lu nggak ada gitu, terus orang lain tuh mau nyalip, taunya ada lu. Itu kan merugikan diri sendiri dan orang lain ya. Nah ini depan nih udah mau pos penyekatan nih cuy, kita lihat dah di pos penyekatan seperti apa suasananya. Bisa belok lewat sana. Nah bukan, waduh, selamat bapak-bapak yang sudah menjaga dan memastikan tidak ada kerumunan. Mantap mantap pokoknya cuy. Ini biasanya nih cuy, di sini tuh banyak yang penjual ikan gitu. Nih depannya ada nih, cuma nggak sebanyak tahun-tahun sebelumnya sih. Ini ada satu nih, ada pindang, ada ikan basah juga banyak ya. Cuma wanginya, waduh, semerbak cuy. Wanginya itu ya, wangi khas ikan laut. Gimana sih lu bisa tahu kan? Kayaknya kalau yang lagi hamil tuh mesti jaga jarak kayaknya. Mencium bau-bau seperti itu, apalagi hamil muda ya kan, muntah-muntah cuy, ya kan. Jadi begitulah cuy suasana puncak arus balik ya, mudik tahun 2021 di Pelabuhan Ratu. Ya sekian episode kali ini ya. Nantikan jalan-jalan gua mau kemana aja ya. Ya pokoknya nantikan saja lah. Bye bye.